Bab 333. Pembagian energi. Menjadikan jalur roh sebagai pusat formasi merupakan cara yang dibuat berdasarkan pemahaman medan dan juga teknik yang tinggi. Alasan menjadikan jalur roh sebagai pusat formasi sangatlah sederhana, yaitu jika formasi pengurung naga aktif, maka energi internal di dalam tubuh semua orang akan menghilang dan menjadi seperti manusia biasa. Jika itu terjadi, maka mereka yang masuk ke dalam tempat itu akan menjadi seperti domba yang disembelih. Jika ini memanglah merupakan formasi pengurung naga, maka aku masih memiliki kesempatan, kata Erik sambil menarik nafas yang dalam. Setelah kehilangan energi internal, maka semua orang harus bersaing dengan kemampuan fisik tubuh mereka. Kebetulan Erik memiliki kemampuan fisik yang sangat tinggi. Hufet. Erik menghela nafas dan melirik ke arah Celen sambil berkata dengan suara yang pelan, "Jika aku bisa mendapatkan jalur roh itu, aku akan membaginya kepadamu." Celen menatap Erik dan tidak berkata apapun. Erik hanya menghela nafasnya. Kondisi Celen saat ini sangatlah sulit dimengerti. Bukankah Celen memiliki pemikiran yang terbuka? Kenapa hal itu bisa membuatnya menjadi seperti ini? "Beristirahatlah sejenak," kata Simon. 10 menit kemudian, kita akan kembali berjalan ke arah jalur roh itu berada. Jack, Kim dan beberapa orang lainnya berkumpul menjadi satu. Erik dan Celen juga berkumpul menjadi satu, sebaliknya Ye Zun menyendiri di sisi lain. Saat ini, Erik terus menatap pegunungan yang ada di kejauhan itu. Dirinya juga tidak bisa memastikan apakah itu merupakan formasi pegurung naga atau bukan. Oleh karena itu, Erik pun bangkit berdiri dan berjalan ke arah pegunungan tersebut. Pada saat ini, Erik tiba-tiba mendengar suara Jack yang sedang mengatakan hal yang ia lakukan semalam kepada orang lain dengan bangga. Tidak disangka, Celen adalah wanita bayaran yang paling terkenal di kota B, namun tebaklah apa yang terjadi. Dia merupakan seorang gadis yang masih perawan. "Apakah kamu bercanda? Ini adalah kali pertama untuk Celen. Apakah kamu mengatakan ini hanya untuk menyombongkan diri?" kata Louis sambil tersenyum. Jack meliriknya dan berkata, "Siapa yang berbohong, maka orang itu adalah kaum rendahan." Setelah itu, semua orang pun tertawa keras. Erik terbengong setelah mendengar perkataan itu. Dia akhirnya mengerti kenapa kejadian itu bisa memberi dampak yang begitu besar untuk Celen. Selama beberapa tahun belakangan, Celen telah melayani begitu banyak pria. Meskipun dia pernah disentuh, namun dia menjaga keperawanannya dengan baik. Namun keperawanannya pun pecah karena kasus pemerkosaan semalam. "Binatang!" Erik merasa begitu marah dan dia menatap Jack dengan tatapan yang penuh akan energi pembunuh. Jack segera merasakan energi pembunuh ini dan langsung menolehkan kepalanya ke arah Erik sambil berkata, "Kenapa? Apakah kamu merasa tidak puas?" Erik hanya berkata dengan wajah yang dingin, "Jack, kamu adalah binatang. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu tidak akan membiarkanmu begitu saja." Jack tertawa keras, "Kamu cukup percaya diri." Setelah itu, Jack pun menolehkan kembali kepalanya dan terus mengobrol. Erik duduk di tempat itu dan merasa begitu marah. Setelah melayani Jasper dan beberapa orang penting di kota B, Celen masih bisa menjaga keperawanannya dengan baik. Saat ini, Jack tidak berani membayangkan betapa besar rasa sakit yang dirasakan oleh Celen. Jantung Erik berdegup kencang dan dia merasa begitu bersalah pada Celen. Dia lalu berjalan menuruni gunung dan menghampiri Celen. Dia menatap Celen dengan ekspresi yang dingin. Erik hanya bisa membuka mulutnya dan mengatakan perkataan yang sederhana, yaitu kata, "Maaf. Kamu sudah meminta maaf padaku." Celen kembali berkata, "Lagi pula hal ini tidak berhubungan denganmu. Meskipun aku ingin membenci, orang yang seharusnya aku benci adalah Simon dan juga Jack. Aku tidak tahu kalau ini adalah kali pertama." Erik tersenyum pahit. Celen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu juga merasa kalau aku adalah wanita yang brengsek?" Tidak. Erik segera menggelengkan kepalanya. Celen tersenyum dan berkata, "Sudah aku katakan, hal ini tidak ada hubungannya denganmu." Meskipun Celen berkata seperti ini, namun Erik bisa merasakan perubahan yang drastis pada Celen sejak kemarin malam. Cahaya yang ada di dalam mata Celen juga perlahan menghilang. "Sudah,
waktu beristirahat sudah cukup. Teriak Simon, ikutilah aku dari belakang dan jangan berjalan sesuka kalian. Baik, jawab semua orang dengan serentak. Orang pertama yang berada di belakang Simon adalah Jack. Saat ini, Jack merasa begitu bangga dan wajahnya terlihat begitu merah. Dan Eric merupakan orang yang berdiri di paling belakang pada barisan tim tersebut. Saat ini, Eric terlihat seperti ular berbisa yang tengah mengincar Jack. Sudah tiba. Tidak lama kemudian, Simon pun menghentikan langkah kakinya. Di kejauhan terlihat sebuah jalur roh pada kaki pegunungan tersebut. Aura jalur roh itu sangatlah terasa dan jalur roh itu sudah membentuk sebuah sungai yang panjang. Ini adalah jalur roh. Semua orang mulai bersemangat karena jalur roh ini merupakan sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Pada saat ini, salah satu anggota tim langsung maju ke depan karena terlalu bersemangat. Cari mati, kata Simon sambil mengangkat tangannya dan melambaikannya ke udara. Tubuh anggota tim tersebut seketika meledak di tengah udara dan menghilang begitu saja. Bahkan mayat tubuhnya juga tidak tersisa. Adegan ini membuat semua orang terdiam. Semua orang pun memiliki pemikiran yang sama, jalur roh ini hanya dimiliki oleh Simon. Jika dia tidak ingin membaginya, tidak ada satupun orang yang bisa menggapainya. Melihat ekspresi semua orang, Simon merasa begitu bangga. Dia lalu menatap semua orang sambil berkata, "Tenang, kita semua telah berlatih sebelum datang ke tempat ini. Semua orang pastilah akan mendapat jatah, terkecuali ketiga orang itu." Setelah mengatakan itu, Simon pun melirik ke arah Eric. Eric, Chelen dan Ye Zun tidak memiliki hak untuk mendapatkan jalur roh ini. Apakah ada yang merasa keberatan? Tanya Simon. Tidak ada, teriak semua orang. Dengan berkurang 3 orang, maka jalur roh yang akan mereka dapatkan akan semakin banyak. Eric menatap sekelompok orang itu dengan tatapan yang dingin sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Jika ini benar merupakan formasi pengurung naga, maka kalian semua tidak mungkin bisa mendapatkan jalur roh tersebut, kata Eric di dalam hati. Pembagian akan dimulai. Simon kembali berkata, "Jack, kamu akan menjadi orang pertama yang turun ke bawah dan kamu diberi waktu selama 2 jam. Andre, Teddy, Kim diberi waktu selama 1 jam. Hasil pembagian ini adalah Jack mendapatkan waktu selama 2 jam, anggota dari keluarga besar masing-masing mendapatkan waktu 1 jam dan sisanya hanya mendapatkan waktu selama setengah jam. Sesuai perhitungan yang dilakukan oleh Asosiasi Budo, kadar jalur roh ini sudah cukup untuk semua orang. Kegunaan dari jalur roh ini bergantung pada keberuntungan setiap orang," kata Simon. "Kak Han, waktu yang kita miliki lebih sedikit dari Jack, apakah kamu bisa menerima hal ini?" tanya Teddy. Kim lalu berkata, "Tidak masalah, aku tidak peduli. Kak Han sangatlah baik." Teddy lalu berkata dengan penuh hormat, "Aku sangat kagum padamu." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.